Halo Sobat Matasa, saya berada di wilayah Purworejo. Nah, ini uniknya di sini tuh ada seorang TNI yang sukses di bidang entok. Walaupun sibuk, beliau menjalani sebagai tentara, tapi tidak menutup kemungkinan beliau juga sukses di dalam dunia peternakan entok jumbo. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan saya Sukasto. Kalau alamatnya ini di daerah Ini di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Tepatnya RT 5 RW 2. kalau ternak entoknya apa nih, Pak? Jenisnya, Pak? Ini entoknya saya kebetulan ternaknya khusus jumbo ini, Mas. Ya, sekedar untuk hiburan di rumah, Mas. Gimana, Pak, awal mula tertarik sama entok jumbo, Pak? Tertarik entok jumbo dulu ngeliat di medsos Facebook itu kok rame entok jumbo. Terkenalnya kan entok Blitar itu kalau jumbo itu. Kan awal mulanya katanya Blitar katanya gitu. Saya pingin ternak. Dulu ya pertama kali saya beli di Blitar itu 9 ekor. Jadi makanya anak-anak masih umur 2 minggu. Ya, dari awal beli 9 itu alhamdulillah semuanya hidup besar semua. Dan saya bikin kandang ini kok dilalah sokonya ini 9, makanya tak bikinkan kandang soko songo. Dari kan awal saya miara entok itu 9 juga, terus ini bikin kandang sokonya songo gitu. Sejarah kandang soko songo. Apa, Pak, identiknya entok jumbo, Pak? Identiknya itu besar dia. Terus untuk makannya dia lebih irit karena jangan hanya temil-temil aja. Enggak kayak entok lokal kampung itu makannya basah, sor gitu enggak. Ini hanya temil-temil aja ini. Tapi secara kapasitas lebih irit ya. Dia badan besar ya, Pak? Badan besar, bisa mencapai Berapa maksimal, Pak? 45 lebih lah, 45 kaki lebih. Susah nggak sih, Pak, kalau merawat entok jumbo? Sebetulnya enggak susah. Kalau misalkan sudah netes, langsung kita angkat, nanti paling lama itu 20 hari dia udah mulai nelur lagi. Jadi siklusnya cepat. Kalau ngeramnya kan cuman 40 harian. Ada yang 35, ada yang 40. Beda induk biasanya beda. Tiap nelur berapa hasilnya, Pak? Kadang sampai 15, ada yang lebih. Kalau perawatannya gimana itu, Pak? Perawatannya biasa saja. Tidak perlu yang khusus, enggak. Simpel berarti, Pak? Simple aja, simple. Apa di samping pekerjaan apa, Pak, selain dari entok, Pak? Kalau saya memang di Kodim sehari-hari. Jadi entok ya cuman untuk hiburan lah di rumah. Daripada kalau pas libur di rumah nggak ada kegiatan, mending ternak entok. Kalau rentan penyakitnya apa sih, Pak? Pernah dialami nggak, Pak, sebelum Bapak? Alhamdulillah saya miara entok belum pernah terserang penyakit, baik MB atau apa yang lain. Dan untuk kematian sangat-sangat tipis, kecil. Paling kematian itu kalau masih anakan yuk terinjak-injak induk itu. Oh, itu yang paling. Iya, kalau nggak segera diambil itu rentan banget itu diinjak-injak induk. Makanya begitu netes masih basah itu udah saya ambil. Kalau untuk makannya, Pak? Untuk pakan, Pak, kalau saya ya nasi pur yang untuk dewasa ya. Nasi pur
bekatul, bren, sama jagung giling. Nah itu nasinya tak kasih air panas 2 gelas, terus nanti diaduk sama pur, baru nanti katul sama brennya tak campurkan, jadinya kemel-kemel itu. Mamel nggak becek. Nah, endok jumbo sukanya yang mamel-mamel. Beda dengan endok lokal. Lokal senengannya basah. Kalau yang untuk ini meri 0 sampai 1,5 bulan itu murni pur. Murni pur itu masih. Berarti nggak tambahan lainnya Pak? Nggak ada. Nanti kalau udah 1 sebulan lebih, saya kasih tambah jagung giling, jagung menir. Gimana ini Pak triknya Pak? Kok saya lihat entok itu bisa putih-putih Pak? Apa yang dilakukan Bapak nih bisa kayak entok yang jumbonya bisa putih-putih? Ini yang bisa putih 2 hari tak masukkan kolam. 2 hari tak masukin kolam biar mandi. Kan endok itu alhamdulillah kalau yang mindi gini kalau sering dimandikan pertumbuhannya lebih bagus dia dari yang jarang mandi. Dia mungkin badannya lebih seger ya. Jadi cepat pertumbuhannya lebih cepat ya. Nggih. Mandi 2 hari sekali pasti tak mandikan ke kolam. Nggih. Iya kalau yang di atas bersih-bersih tak mandikan. Kalau yang di bawah sekarang kena air hujan jadinya ya kotor. Berarti entok suka banget sama mandi ya Pak? Suka banget dengan air kolam. Kalau perlu sangat perlu itu kolam untuk pemandian endok. Kok idealnya Pak entok itu kandangnya seperti apa sih Pak ukurannya Pak? Menurut Bapak nih? Sebenarnya kalau idealnya kandang itu ini tergantung situasi lokasi Mas. Kalau kandangnya lokasinya lebar mungkin kita bisa bikin yang lebih luas lagi. Jadi kan penempatannya biar enak untuk endok-endok dewasa ini. Kandangnya settingnya masih ya seadanya lah. Bagus Pak, maksudnya Iya. entok luas kalau enggak. Nggih. Pernah jatuh bangun nggak Pak? Mulai dari tahun berapa sih Pak? Pokoknya entok. Saya mulai endok awal 2023. Pernah ngalamin jatuh bangun Pak? Setelah entok ini? Alhamdulillah belum. Masih nutup lah untuk biaya pakan. Masih nutup. Alhamdulillah nggih. Pak, ya? Nggih. Kalau perawatan anakan inti gimana Pak? Perawatan anakan pindi kalau dari habis netes kami ambil nanti tak siapkan box. Nah itu kasih lampu itu. Kasih lampu langsung kasih makan. Tapi untuk mindim mulai makannya dari awal netes paling enggak 3 hari dia mulai makan. Kalau 1 sampai 3 dia masih belum memakan. Ada vitamin lebih Pak? Tambahan Pak? Kalau tambahan vitamin tetap ada. Pakai apa Pak? Pakai Vitacik bisa, pakai Corifit bisa. Dicampurkan ke makanan. Campurkan makanan. Terus yang biasa itu makanannya tak kasih tetes tebu. Jadi kotorannya itu nggak bau. Untuk kotorannya nggak terlalu bau menyengat. Beda dengan yang tidak dikasih tetes tebu. Kalau ini Pak, pengiriman kemana aja Pak? Kenapa? Saya kirim endok paling jauh ke Lampung. Ye, paling jauh ke Lampung. Kalau Jawa sudah ujung barat, ujung timur sudah. Kalau paling jauh ke Lampung, baru Lampung lah paling jauh. Berarti secara bisnis menjanjikan ya Pak? Ye, lumayan lah daripada nggak ada kegiatan di rumah. Sambilan ya Pak ya? Ya untuk sambilan. Buat pensiunan juga ya? Buat masa depan nanti kalau pensiun. Oke
Oke Pak, tipsnya Pak untuk pemula Pak, baiknya seperti apa nih Bapak nih? Kalau untuk pemula ya menyesuaikan. Kalau pemula, kalau banyak nih, kemarin ada yang ngambil itu satu petarangan, ya tak kasih, yang penting kalau beli entok ini, kalau di rumah sudah ada entok, jangan langsung dicampur satu area, Apa itu? jadi dipisahkan dulu. Jadi kan mungkin virus-virus di sini kan, kalau kontaminasi dengan virus baru mungkin kan timbul penyakit. Yang paling anu itu biasanya dari penyakit mata. Jadi Mata, gampang kena gampang kena virus. Jadi perlu apa namanya? Dipisah dulu, dikarantina dulu barang 2-3 hari supaya nggak campur dengan entok lama. Itu antisipasi awal. Berarti baiknya dari anakan atau dari langsung ini Pak, paketan besar-besar Pak? Sahabat Bapak nih kalau buat orang yang Kalau mau- paket besar mungkin harganya Lebih juga tinggi. Nah, Kalau mending dari- saya mending dari anakan, ngambil dari anakan, karena nanti dari anakan, dari satu tarangan itu akan muncul grade A yang paling bagus. Itu bisa kita ambil untuk indukan, sedangkan nanti yang grade di bawahnya bisa untuk dipasarkan, dijual lah atau gimana, untuk pedaging, masuk pedaging. Karena nggak semua dalam satu tarangan itu masuk grade A semua, nggak mungkin, tetap ada yang grade di bawahnya. dari 9 ekor sekarang udah punya berapa ekor Pak? Di sana? 9 ekor ini anaknya sudah nggak terhitung lagi ya. Kadang sampai kosong itu, kalau sampai kosong nggak punya mini itu sepi. Kayak di kandang ini ada berapa Pak? Ini ada berapa ini? Ini 6, 12, 6, 18, 2, 20 ada di bawah 4, indukan 4, 28, jantan 2, sekitar 30 saya Mas. Sekitar 30. Terdiri berbagai umur, dari anak sampai dewasa. Ada semua ya Pak ya? Iya. Harapannya ke depan mau nambah lagi Pak kandangnya atau? Harapannya kalau saya ya paling setting kandang. Ini kandang saya kan UV, Iya. keliling tembok, jadi kan panas. Mungkin saya harapannya ya kalau ada rezeki nanti tak naikkan biar ada sirkulasi udara. Ini sampai tak kipasi kok. Kalau siang kan panas ini. Iya, makanya saya kipasi biar entok ini merasa nyaman gitu lah. Nyaman, nggak panas.